Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Setelah Nabi Adam dan Hawa menyesali atas kesalahannya, melanggar apa yang telah Allah peringatkan untuk tidak mendekati pohon larangan, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan doa ini. Dan doa ini juga menjadi tuntunan bagi kita semuanya. Ya, doa yang sangat baik yang bisa kita rutinkan, doa dari Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah berbuat zalim. Berbuat zalim dalam arti di sini adalah berbuat dosa. Karena sejatinya orang berbuat dosa itu dia menzalimi dirinya, mencelakakan diri. Kalaulah tidak diampuni oleh Allah, maka dosa itu berbuah keburukan-keburukan di dunia dan juga siksa di neraka nanti. Sehingga dosa itu adalah disebut dengan sebuah zalim, kezaliman atau aniaya. Orang berbuat dosa itu yang paling rugi bukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Seseorang misalnya berlaku tindak kemaksiatan, ya, meskipun tidak ada orang yang mendapatkan keburukannya, maka sesungguhnya dia telah mencelakai dirinya sendiri. Yang kadang-kala ada beberapa orang yang tidak mengerti agama, dia juga mengatakan, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Dia misalnya minum khamr, atau dia berzina, atau dia misalnya tidak sholat, atau dia melakukan kemaksiatan secara diam-diam, kemudian dia berkilah, ya, penting tidak merugikan orang lain. Ini adalah sebuah perkataan yang salah. Kenapa? Karena dia berdiri di buminya Allah, yang mana bumi ini harus dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Saat dia berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia telah membuat kezaliman pada dirinya sendiri yang pada efeknya akan mencelakakan juga orang-orang lain. Contoh di zamannya Nabi Lut, bagaimana orang-orang melakukan tindak homoseksual, LGBT, ya, seakan-akan tidak merugikan orang lain, tapi apa yang terjadi? Allah murka, Allah turunkan azab kepada mereka. Allah turunkan azab terhadap mereka. Dan perilaku-perilaku kemaksiatan yang beberapa orang kadang-kala membuat celaka dalam sebuah komunitas tersebut. Karena apa? Karena Allah mengatakan bahwa ya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian semua akan sebuah fitnah yang bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara secara khusus, tapi bisa jadi efeknya kepada banyak orang yang berbuat dosa kena, yang tidak berbuat dosa juga kena.
azab itu kan nggak pilih-pilih. Ketika jatuh ke satu tempat, maka semua orang kena efek dari azab tersebut. Maka ikhwan, inilah kenapa perbuatan dosa itu disebut sebagai sebuah kezaliman. Dan Nabi Adam dan Hawa juga mengatakan demikian. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menganiaya, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa in lam taghfir lana, dan jika tidak Engkau ampuni kami, dan jika tidak Engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak Engkau rahmati kami, lanakunanna, sungguh kami akan, pakai lam taukid dan nun taukid, lanakunanna. Nabi Adam memberikan pelajaran bahwa segala tindak dosa, tindak kemaksiatan itu kalau tidak diampuni oleh Allah, lanakunanna, sungguh benar-benar kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Iya, orang yang berbuat dosa itu orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena perbuatan dosa itu bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pilihan dia. Ketika ada sebuah pilihan, dua pilihan. Satu adalah pilihan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pilihan bermaksiat kepada Allah. Maka orang ini memilih yang kedua, maka sesungguhnya dia sedang merugikan dirinya sendiri. Ibarat sering kita sampaikan, di depan kita ada dua gelas, satu berisi susu, satunya berisi racun. Orang-orang yang berbuat dosa itu ibaratnya dia memilih racun daripada memilih segelas susu. Ada dua makanan. Yang satu makanan yang masih segar, masih fresh. Yang satu makanan sudah basi, makanan yang sudah tidak layak makan. Orang-orang berbuat dosa, orang-orang yang merugikan diri ini adalah malah memilih yang kedua. Dihadirkan sesuatu yang manfaat, malah justru dia memilih sesuatu yang membahayakan. Dihadirkan sesuatu yang mendatangkan pahala, dia malah memilih sesuatu yang mendatangkan dosa. Misalnya dosa mulut kita. Allah berikan kita fasilitas luar biasa bernama mulut. Mulut ini bisa mengucapkan berbagai kalimat-kalimat. Dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyib, yang baik, yang menyenangkan orang, yang membahagiakan orang, memotivasi orang. Kalimat-kalimat yang mendatangkan pahala, membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini orang yang berbuat dosa ini malah milih yang kedua kalimat, padahal kalimat itu berpotensi untuk mendatangkan pahala dan juga berpotensi untuk mendatangkan dosa. Coba misalnya baca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun satu huruf, maka akan mendatangkan 10 kebaikan. Bukan disebut alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika seseorang membaca alif lam mim, itu dia mendapatkan 30 kebaikan langsung. Itu hanya beberapa detik saja. Tapi ada orang-orang yang mereka mendolimi dirinya sendiri, dia memilih malah mengucap kalimat-kalimat lain yang mendatangkan dosa. Coba kita renungkan bagaimana orang-orang yang merugikan dirinya sendiri itu dia salah pilih dan dia sadar betul dengan pilihannya tersebut bahwa itu akan mendatangkan dosa. Kecuali tidak tahu. Ini ceritanya. Kecuali kalau orang ini tidak tahu, ini maka hukumnya akan berbeda. Dan Allah tidak menilai seseorang yang tidak tahu akan hukum sesuatu, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Maka pentingnya berilmu, sehingga
perkataan dan perbuatan kita itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Contoh di dalam misalnya arkan atau syarat dari wudu. Di antara keabsahan wudu itu adalah kita tahu al-ilmu dengan tahu akan kewajiban atau kefarduan dari rukun-rukun tersebut. Ketika kita tidak tahu, maka menjadi tidak sah wudu kita. Ini pentingnya kita berilmu. Kenapa? Karena kalau orang tidak tahu, dia hanya misalnya bersih-bersih, dia cuci-cuci tangan, dia nggak mengerti kalau itu wajib, maka ya akhirnya nilainya itu bukan sebuah pahala, tapi hanya nilai apa? Ya, sebuah perbuatan yang mubah saja. Ini dalam masalah perkara yang baik saja, kita harus sadar betul bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Dan sebaliknya juga, kalau kita berilmu, maka kita akan bisa mengetahui sesuatu itu terlarang atau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menghindarinya. Nah, ini boleh Ustaz kita mempelajari sesuatu yang itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Ghazali mengatakan boleh, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita bisa menjauhinya dan bisa memilih yang sebaliknya. Kadang kala kita juga kayak ada beberapa orang tuh dia belajar tentang misalnya ilmu perjudian, dia belajar tentang pembuatan khamr, dia belajar tentang anatomi babi, kemudian bahayanya makan babi, dia pelajari betul itu. Supaya apa? Supaya kemudian dia bisa menghindarinya. Oh iya, Masya Allah, Allah itu melarang ini, Allah melarang itu karena hikmahnya supaya kita kita menjauhinya. Dan kalau kita melakukannya, maka apa? Maka akan mendapatkan keburukan-keburukan. Lanakunanna minal khasirin. Jadi rahmatullah, ini doa yang bisa antum baca, antum rutinkan, dan insya Allah sebuah doa yang sangat bagus. Sebagaimana dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menemui Rabb-nya dengan firman Allah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Sehingga kemudian Allah setelah Adam dan Hawa ini membaca doa ini, Allah memberikan beberapa kalimat kepada Adam, dan kemudian Allah menerima taubatnya. Jadi dengan doa ini Allah terima taubatnya Nabi Adam. Allah ampuni sebelum Nabi Adam keluar dari surga, Allah ampuni dosanya, dan Allah turunkan ke bumi. Nah, ini konsekuensi dari sebuah kesalahan itu harus dilakukan meskipun dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini contoh lain. Ketika antum misalnya lewat tidak melaksanakan suatu sholat di waktunya. Ini kayak subuh gini, terlambat sholat subuh. Kenapa? Karena misalnya antum sakit, terus tidak bisa bangun atau pingsan misalnya, atau antum ketiduran tidak ada yang bangunkan. Bangun tahu-tahu jam 6 atau jam 7. Maka kalau antum meninggalkan sholat subuh itu karena udzur syar'i, karena kesalahan yang memang dibolehkan oleh syariat ini, maka antum diampuni dosanya oleh Allah. Artinya antum tidak berbuat dosa, antum dimaafkan oleh Allah. Tapi konsekuensinya apa? Antum tetap sholat subuh. Tadi udah lewat saat waktunya. Nah, itu cuma saat jam 7 sholat subuh. Iya memang harus. Konsekuensinya seperti itu. Jadi dosanya diampuni, tapi konsekuensinya antum tetap harus menjalankan sholat subuh itu. Ini contoh. Contoh lain misalnya, menambah rakaat itu dosa tidak? Oh, dosa. Sholat subuh antum sholat 3 rakaat. Itu bukan kemudian pahalanya tambah, bukan.
tapi dosanya malah tambah. Dosa tidak boleh menambah atau mengurangi sebuah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi anting menambah dosa, menambah rakaat karena lupa. Boleh enggak? Boleh, maksudnya antum dosanya enggak ada. Karena antum enggak ngerti itu. Lupa. Karena saking apa? Saking khusyuknya gitu ya mungkin ya. Atau khusyuknya kok belum lama ini ya. 2 rakaat nambah lagi 1 rakaat. 3 rakaat. Tapi ketika antum mau salam, ini tadi kok saya tambah 3 ya. Nah tambah 1 jadi 3 ya. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah antum disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu contoh ya, sujud sahwi. Ada konsekuensinya ketika seseorang itu berbuat kesalahan. Ini banyak contoh dalam masalah ibadah-ibadah dan juga misalnya dalam hal yang lain. Ada orang yang melanggar, ini kemarin pelajaran kelas 3, melanggar sumpah. Demi Allah saya nggak mau lihat wajah kamu lagi. Wah dia bersumpah, demi Allah saya nggak mau lihat wajah kamu lagi. Satu waktu dia kangen, kok kangen aku lihat wajahmu ya. Terus dia lihat, berarti dia langgar sumpahnya. Apa yang terjadi? Maka dia akan diampuni dosanya, tapi konsekuensinya apa? Dia membayar apa? Kafarat sumpah. Puasa 3 hari. Ya, ini kan. Jadi ada kalau kita memahami syariat ini seperti itu. Jadi kadang ada sebuah dosa sudah diampuni oleh Allah, tapi ada konsekuensi yang harus dijalankan berupa namanya kafarat, ada namanya diyat, ada namanya qisas dalam fikih jarimah ya kemarin, fikih jenayah, ya, dan juga dalam hukum-hukum yang lain. Dan itu adalah salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kenapa? Karena ketika seseorang menjalankan konsekuensi, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Ketika ada seorang yang berzina di zaman Rasul, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan kemudian konsekuensinya adalah dia dirajam. Maka kemudian beberapa sahabat itu melempari dengan caci maki, ya, mungkin dasar pezina ini. Maka Rasulullah kemudian menegur para sahabat, tidak kayak gitu. Ya. Allah sudah membersihkan dosanya. Ya. Ketika seorang wanita menjalankan konsekuensi dari dosanya itu, maka Allah kemudian akan mengampuni dia, menghapuskan dosa-dosanya. Demikian juga orang yang dikisos di zaman dahulu ya, atau di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam. Ya. Ini adalah sebuah konsekuensi dan Allah akan memberikan ampunan serta memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang menjalankan konsekuensi dari dosa-dosanya, dari pertobatannya. Rutinkan doa ini supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Doanya adalah apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.